Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Septianugraha. Saya dari Logistik 2C, dan saya akan menjelaskan tentang perancangan produk baru dalam perspektif supply chain management. Nah, langsung masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu time to market sebagai faktor keunggulan bersaing. Nah, time to market itu sendiri adalah waktu antara gagasan perancangan produk baru dimulai hingga produk tersebut dipasarkan. Adapun fase-fase kegiatan dalam rancang produk baru ialah yang pertama itu ada idea generation. Nah, idea generation ini adalah perancangan sebuah ide atau gagasan terhadap pembuatan sebuah produk yang baru. Nah, yang kedua itu ada business or technical assessment. Nah, business or technical assessment adalah sebuah penilaian bisnis terhadap produk. Apakah produk ini dapat bertahan di pasaran atau tidak? Yang ketiga ada produk konsep. Nah, produk konsep ini adalah sebuah konsep dari perusahaan terhadap produk yang akan dibuat. Nah, yang keempat ada product engineering and design. Nah, kalau product engineering and design ini adalah rekayasa pembuatan produk dan desain seperti apa yang akan digunakan pada produk ini. Yang kelima ada prototype design. Nah, prototype design adalah membuat sebuah contoh atau model awal dari sebuah produk ini. Yang keenam ada test and pilot production. Nah, kalau test and pilot production ini adalah tes yang dilakukan terhadap sebuah produk dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk ini sudah layak untuk dijual atau belum. Nah, yang ketujuh ada manufacturing ramp up. Nah, kalau manufacturing ramp up ini adalah fase di mana perusahaan meningkatkan produksinya terhadap produk ini untuk mengatasi kemungkinan adanya peningkatan permintaan setelah produk itu dirilis. Nah, yang kedelapan ada launch. Launch ini berarti perilisan terhadap sebuah produk. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk memperpendek time to market. Antara lain, yang pertama ada keterlibatan banyak pihak, mulai dari wakil-wakil bagian atau fungsional di dalam perusahaan maupun pihak luar seperti supplier dan pelanggan. Yang kedua, manajemen proyek yang bagus. Yang ketiga, tim perancang produk yang solid, dinamis, dan energik. Yang keempat, ada teknologi yang mendukung sehingga produk dapat segera dirilis. Nah, adapun grafik biaya perubahan rancangan dan fleksibilitas rancangan. Nah, cara membaca grafik ini tuh seperti ini. Untuk biaya perubahan rancangan, di fase awal atau di waktu awal, biaya perubahan rancangan itu rendah, namun semakin lama biaya perubahan rancangan akan semakin tinggi. Nah, untuk fleksibilitas rancangan, di fase atau waktu awal, fleksibilitas rancangan akan semakin fleksibel. Namun, apabila waktu yang diperlukan sebuah perusahaan untuk merancang sebuah produk semakin lama, maka fleksibilitas rancangan akan semakin menurun karena produk yang dihasilkan telah kompleks. Nah, dengan kata lain, apabila perusahaan dalam melakukan rancangan produk memerlukan waktu yang lama, itu semakin tidak menguntungkan bagi si perusahaan tersebut. Selanjutnya saya Monica akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh Rizky. Selanjutnya ada keterlibatan supplier dalam perancangan produk baru. Saat ini banyak perusahaan yang memiliki supplier sebelum proses rancangan produk dimulai, sehingga supplier tersebut bisa dilibatkan dalam kegiatan perancangan produk. Nah, kalau secara tradisional itu kan dulu-dulu supplier dilibatkan setelah ada perancangan produk baru. Namun saat-saat ini sebaliknya, malah sebelum rancangan produk baru itu diluncurkan, supplier sudah dilibatkan dari awal untuk diajak berdiskusi. Nah, mereka diperlukan untuk memberikan masukan tentang material apa yang cocok untuk suatu rancangan produk baru mereka, si perusahaan, apakah supplier tersebut nantinya bisa memenuhi dan masuk material yang sudah direncanakan. Nah, jadi keterlibatan supplier dari awal ini, si supplier memberikan masukan dan saran-saran tentang bahan-bahan baku apa saja yang diperlukan untuk merancang produk baru si perusahaan tersebut. Selanjutnya, manfaat yang bisa diperoleh dengan melibatkan supplier. 1. Penghematan biaya material. Mengapa menghemat biaya material?
Karena ketika sudah di awal sudah ada perencanaan dan sudah ada pembicaraan perusahaan dengan si supplier, maka untuk pastinya untuk memastikan material yang cocok itu sudah jelas dan pasti, sehingga tidak ada biaya-biaya yang terbuang untuk membeli material-material yang dibutuhkan selanjutnya. Dan kedua adalah peningkatan kualitas dan kecocokan material dengan rancangan yang dibuat. Nah, ketika supplier dan perusahaan sudah bekerja sama, maka kecocokan material pasti akuratnya itu lebih besar dibanding ketika supplier nanti di pas perancangan produk baru sudah diterbitkan. Nah, jadi ketika sudah ada kerjasama antara supplier dengan perusahaan, maka kualitas dan kecocokan material itu sudah pasti sudah bagus apa yang sudah dibicarakan oleh perusahaan dan supplier. Dan ketiga adalah pengurangan waktu perancangan maupun waktu manufaktur. Selanjutnya kriteria penentuan supplier yang akan dilibatkan. Nah, untuk penentuan supplier, apakah supplier dilibatkan dalam fase awal dan fase akhir, ada kriteria tertentu. Ketika mau melibatkan supplier di fase awal, kriterianya adalah satu, supplier untuk item-item yang kompleks. Maksudnya di sini adalah untuk item yang kompleks, misalnya suatu perusahaan yang ingin meluncurkan produk baru di bidang otomotif. Nah, pastikan di bidang otomotif itu itemnya nggak cuma 1-2, tetapi kompleks. Dan yang kedua adalah supplier untuk sistem or subsystem. Nah, pas di otomotif kan pasti nggak cuma satu sistem tuh yang akan dirancang. Misalnya mobil, dalam mobil tersebut dapat berbagai subsistem. Misalnya di bagian belakangnya, bagian depan, bagian dalam si mobil tersebut. Dan ketiga, supplier untuk menggunakan teknologi yang kritis. Nah, untuk merancang si produk mobil baru ini pastinya membutuhkan teknologi yang nggak biasa-biasa, pastinya membutuhkan teknologi yang kritis, bahkan teknologi yang robot yang menyerupai manusia untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan yang kedua adalah ketika menentukan supplier di fase akhir. Nah, kriterianya adalah satu, supplier untuk item-item yang lebih simpel. Nah, jadi nggak semua supplier harus dilibatkan sejak dini untuk menentukan produk baru. Misalnya untuk item yang lebih simpel itu, misalnya item baju. Nah, baju kan simpel tuh, nggak ribet yang seperti di bidang otomotif. Nah, kriteria yang kedua adalah supplier untuk komponen tunggal. Nah, baju kan komponen tunggal, misalnya baju tuh nggak mungkin ribet. Ya kalau misalnya baju ya udah mau kerahnya, mau gambarnya gimana, desainnya gimana, kayak gitu. Dan ketiga, supplier yang tidak menggunakan teknologi kritis. Nah, dalam baju kan nggak mungkin tuh pakai teknologi yang sampai manusia nggak bisa menjangkaunya lah, pasti bisa. Jadi itu menggunakan teknologi yang nggak sekritis di mobil ini, yang teknologi yang kritis. Dan selanjutnya adalah perusahaan yang bersaing atas dasar inovasi perlu menggunakan sejumlah kriteria lain dalam pemilihan supplier, antara lain satu, kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses perancangan, termasuk untuk mencapai kesepakatan tentang isu-isu hak kekayaan intelektual dan hal-hal yang bersifat rahasia. Nah, jadi perusahaan harus memilih supplier yang mau dan mampu untuk berpartisipasi dalam proses perancangan produk baru si perusahaan. Nah, nggak semua supplier mau dilibatkan seperti ini, karena supplier ada juga tipe supplier yang nggak mau ribet, jadi dia maunya mengirim barang aja, nggak mau ngasih saran, nggak mau berpartisipasi dalam proses rancangan produk baru, atau itu juga kan produk lu sendiri. Jadi supplier maunya ada juga yang mau ngirim barangnya doang. Dan untuk mencapai kesepakatan tentang isu-isu hak kekayaan intelektual, jadi untuk mencapai kesepakatan antara si supplier dan kesepakatan si perusahaan tentang isu-isu hak kekayaan intelektual tuh, misalnya abis meluncurkan produk baru ini, misalnya ada yang dicapai lah tentang hak kekayaan intelektual. Terus jadi supplier dan perusahaan itu harus bekerja sama, dan untuk hal-hal yang bersifat rahasia antara si perusahaan dan supplier. Kedua adalah kemauan mereka, si supplier, untuk memberikan komitmen waktu, tenaga maupun sumber daya lain yang diperlukan dalam perancangan baru. Nah, jadi supplier di sini benar-benar berpartisipasi, memberikan komitmen waktu si supplier, tenaga si supplier maupun sumber daya lain. Misalnya sumber daya bahan bakunya, sumber daya tenaga kerja dari si supplier, waktunya harus bisa misalnya diajak
berdiskusi di jam segini, ya udah si supplier harus mau dengan bersepakat dengan si perusahaannya, tenaga maupun sumber daya lain yang dibutuhkan dalam perencanaan baru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Feranda Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan desain for SCM. Rancangan produk SCM secara umum yang harus dipertimbangkan. 1. Kemudahan untuk menyimpan, mengirim, dan mengembalikan produk tersebut. Kemudahan untuk menyimpan di sana yaitu memilih tempat dan pengalokasian barang untuk memudahkan segala aktivitas yang selanjutnya, yaitu baik dalam pengambilan barang, pengiriman barang, dan nantinya akan memudahkan dalam mengembalikan produk tersebut. Yang kedua, fleksibilitas rancangan terhadap perubahan permintaan pelanggan. Fleksibilitas rancangan tersebut yaitu memiliki rancangan yang bisa di berbagai perubahan permintaan yang nantinya akan mengalami penaikan atau penurunan permintaan. Dan yang ketiga, reusability rancangan. Reusability yaitu dapat memakai kembali rancangan sebelumnya untuk hasil yang akhir yang berbeda, yang nantinya akan menjadi barang yang lainnya tetapi dengan cara yang sama. 4. Rancangan yang mendukung mass customization, yaitu dapat merancang produksi massal dengan kostumisasi individual yang nantinya akan diproduksi oleh banyak tetapi dengan kostumisasi individual yaitu yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Dan yang selanjutnya, modularity, banyaknya komponen atau modul yang sama yang bisa digunakan membuat produk akhir yang berbeda, yaitu tadi dalam slide sebelumnya, reusability. Aspek lokalisasi rancangan yang memperhatikan bisa tidaknya sebagian kegiatan perakitan akhir finalisasi dilakukan area pemasaran. Nah, dalam rancangan ini harus memperhatikan bisa atau tidaknya sebagian kegiatan perakitan akhir dilakukan di area pemasaran, yaitu kita harus memilih bagaimana perakitan akhir harus ditempatkan, yaitu kita harus memilih di manufacturing atau di area pemasaran. Nah, untuk gambar yang ketiga, slide yang selanjutnya, di sini ada gambar 3.2. HP sebelum dan sesudah menunda kegiatan konfigurasi akhir, manufaktur dan lokalisasi. Di sini yang sebelum ada lokalisasi pada manufacturing, yaitu dia finalisasinya ada pada manufaktur, dan yang sesudah finalisasinya dilokasikan pada pusat distribusi. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke rancangan yang mendukung mass customization. Kita tahu dong bahwa di setiap harinya kebutuhan akan variasi produk itu akan semakin banyak, dan setiap individu itu pasti pengen banget punya produk spesifik yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Jadi, perusahaan harus mampu melakukan apa yang dinamakan mass customization agar setiap permintaan pelanggan yang berbeda-beda tersebut dapat terpenuhi. Mass customization itu apa sih? Mass customization adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama dengan mass production. Seperti kegiatan pada umumnya, pasti ada tantangannya dong. Terus, di sini tantangannya apa? Di mass customization, tantangannya adalah perusahaan harus bisa menawarkan variasi produk mereka yang banyak, tapi dengan cost yang rendah.
Juga perusahaan harus tetap bisa merespon pesanan pelanggan secara cepat. Karena pada zaman sekarang yang dibutuhkan pelanggan adalah pelayanan yang cepat kan? Lalu, di sini sebelum perusahaan benar-benar melakukan mass customization, perusahaan itu harus bisa meninjau dari berbagai macam aspek, kayak dari sisi rancangan produknya, rancangan prosesnya, dan rancangan sistem penerimaan order dari pelanggan. Tapi tenang, itu bukan satu-satunya cara agar perusahaan bisa memenuhi permintaan pelanggan yang berbeda-beda itu. Di sini, perusahaan juga bisa melakukan configure to order atau CTO. Agak asing emang di telinga karena kita biasanya cuma belajar assemble to order, make to stock, dan engineering to order. Nah, di sini ada baru nih, configure to order. Apa sih itu? Configure to order adalah industri manufaktur di mana memadukan antara assemble to order yang mempunyai fitur dan pilihan terbatas dengan engineering to order yang memiliki kebebasan pilihan dan fitur. Nah, pada CTO ini, perusahaan dapat melakukan penyederhanaan pada proses penerimaan order, tapi tetap mempertahankan fleksibilitas. Jadi nggak harus menyimpan daftar material yang harus dibeli untuk setiap kombinasi pilihan produk yang tersedia. Dan di sini juga ada sisi positifnya lagi. Seperti perusahaan bisa dengan cepat memberikan tawaran pilihan konfigurasi sehingga bisa memperpendek waktu respon dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Seperti itu. Kita akan bahas materi 3.6 mengenai efek kesamaan komponen. Nah, pada suatu perusahaan itu akan terjadi peningkatan variasi produk yang dapat meningkatkan jenis produknya, meningkatkan persediaannya, dan meningkatkan kompleksitas pada sistem produksinya. Nah, perusahaan itu bisa kok melakukan perencanaan produk baru lagi, tapi perusahaan harus mementingkan untuk meningkatkan kesamaan pada sebagian atau beberapa komponen-komponen yang digunakan untuk produk tersebut. Nah, apabila ada kesamaan komponen yang tinggi akan membantu perusahaan dari berbagai jenis nih. Nah, contohnya menurunkan tingkat persediaan. Terus yang kedua itu kompleksitas proses produksi akan menurun dengan meningkatkan kesamaan komponennya. Yang ketiga itu meningkatkan economy of scale-nya, sehingga biaya-biaya tetap dalam produksi atau membeli komponen akan tersebar pada jumlah produk yang lebih banyak. Terus yang keempat itu perusahaan memiliki posisi tawar yang lebih baik. Nah, dari efek kesamaan komponen ini, saya akan memberikan contoh seperti yang ada di modul. Nah, contohnya itu kayak sebuah perusahaan, dianggap aja, diasumsikan aja perusahaan PT XYZ itu memproduksi 3 macam produk nih. Produknya itu A1, A2, dan A3. Nah, dia memiliki komponen kan masing-masing kayak gambar yang di atas itu. Nah, setelah itu, untuk gambar di bawahnya kenapa itu ada perbedaan? Nah, gambar yang di bawah itu menunjukkan kalau ada kesamaan komponen. Nah, kesamaan komponen itu ditunjukin pada komponen X1, X3, dan X5 itu dianggap sejenis dengan X1. Nah, itu saya kasih warna berbeda kan. Nah, dari situ diketahui tuh lead time-nya. Lead time untuk pemesanan setiap komponen itu dibutuhin waktu 1 minggu. Terus kebutuhan setiap produk akhir itu rata-ratanya 200 unit. Service level yang ditargetkan itu ada 95% dan standar deviasi sebanyak 20 unit. Nah, itu untuk mencari service stock sendiri itu rumusnya Z dikali S. Z itu service levelnya, S itu standar deviasinya. Nah, nilai Z sendiri kan 95%. Nah, di situ tertulis Z 90% itu nilainya 1,645. Nah, itu dapat dari mana? Kalian masih ingat dong kemarin minggu lalu kita belajar tentang statistika mengenai tabel distribusi normal. Nah, di tabel itu kita gunain tuh tabel yang 2 arah.
Nah, dua arah itu kita kan kalau tampil dua arah itu Z-nya dikurangi dulu Z-nya itu dikurangi dengan 0,5. Jadi kan 95% itu 0,95 dikurangi 0,5 hasilnya berapa? 0,45 kan? Nah, 0,45 itu kita cari tuh di dalam tabel distribusi normal. Nah, itu ada di posisi mana? Nah, kalau yang aku cari itu yang kita tarik tuh ke kiri. Ke kiri itu kan ada angkanya itu 1,6. Kita tarik tuh ke atas tuh angkanya 0,4, makanya diperoleh dia tuh tambah 1,6 ditambah 0,04 ya. Nah, itu ditambah hasilnya 1,645. Nah, lalu kita hitung tuh kebutuhan safety stock untuk setiap komponen dari X1 sampai X6. Nah, X1 itu kan rumusnya Z kali S. Nah, Z-nya itu yang tadi 1,645 dikali standar deviasinya itu 20 unit. Nah, hasilnya itu 32,9 unit. Itu untuk X1. Nah, karena di sini kan X1 sampai X6 itu kayak nilai Z-nya sama dan standar deviasinya sama karena belum ada kesamaan jenis komponennya. Hasilnya sama. Untuk X1 sampai X6 itu senilai 32,9 unit. Nah, kalau dijumlah itu totalnya 197,4 unit safety stock yang dibutuhkan sebelum ada kesamaan jenisnya ya. Nah, lalu pada gambar yang di bawah tadi kan, gambar yang bawah tuh kalau X2, X4, X6 itu tidak ada perbedaan safety stock karena dia tidak sejenis gitu kan. Nah, terus X1 itu rata-ratanya sebanyak 600. Kenapa 600? Nah, X1 kan tadi terdiri dari X1, X3, X5. Nah, ketiga komponen ini berada di 3 produk juga, A1, A2, dan A3. Makanya kan rata-rata setiap produk itu 200 unit. Nah, kalau buat 3 produk itu berarti ada 600 unit, ya kan? Nah, standar deviasi awal tadi sebelum ada kesamaan jenis komponen kan 20 ya. Nah, setelah ada kesamaan standar deviasinya itu diasumsi ini kebutuhannya untuk ketiga produk itu yang independen karena tidak berkorelasi kan. Nah, yang awalnya tadi kan 20, terus kita akar 3 dari ketiga produk itu toh. Nah, hasilnya itu 34,64. Nah, udah kan kita dapetin rata-rata unit yang baru nih, terus sama standar deviasi yang baru yang bakal kita gunakan untuk perhitungan safety stock. Nah, kita cari untuk kebutuhan safety stock untuk X1 itu masih sama ya. Nilai Z-nya itu masih sama yang seperti awal 1,645 dikali standar deviasi yang baru aja kita cari itu 34,64. Itu hasilnya 57 unit ya. Terus untuk X2, X4, X6 itu masih sama, tidak berubah. Untuk kebutuhan safety stock masih sama sejumlah 32,9 unit. Nah, kalau di total itu jumlahnya 155,7 unit kan. Nah, lihat nih untuk kebutuhan safety stock yang tadi sebelum ada persamaan jenisnya itu totalnya kan 197,4 unit. Nah, setelah ada kesamaan jenis untuk produk X1 untuk komponen F1 itu berubah menjadi 155,7 unit. Nah, karena ada kesamaan itu kan berarti menurunkan kebutuhan safety stock sebesar berapa? Berarti kan 197,4 dikurangi 155,7 unit kan, itu senilai berarti penurunannya 41,7 unit. Nah, dapat disimpulkan juga kalau safety stock itu akan meningkat apabila ketidakpastian kebutuhan komponen itu lebih tinggi. Oke guys, itu mungkin cukup dari aku. Kalau mungkin ada yang dipertanyakan atau nanti masih bingung, kita diskusiin nanti waktu pembelajaran. Oke, terima kasih.